Boleh gantian nggak ngomongnya? Ngomongnya boleh nggak gantian? Boleh nggak gantian? Gantian boleh nggak? Boleh kan? Boleh kan? Oke. Yang namanya cerita itu pasti ada awal, ada tengah cerita, ada ending, betul nggak? Betul kan? Nah, saya tahu di endingnya Yesus menang. Oke, saya okekan. Oke, saya sepakat. Oke, sepakat, setuju. Udah selesai, clear ya. Saya tanya yang tengah-tengah sekarang. Di tengah-tengah cerita, iblis yang notabene tidak maha kuasa ini berhasil menguasai Yesus yang notabene maha kuasa ini. Dengan cara apa? Dengan cara dipindah tempatkanlah si yang maha kuasa ini. Oleh siapa? Oleh yang tidak maha kuasa. Kesimpulannya, yang tidak maha kuasa ini berhasil menguasai yang maha kuasa. Betul? Tidak. Loh, kok tidak? Ini buktinya. Di ayat 5, sabar. Iya, santai dulu, Bang. Halo, Boy. Emosi loh, Bang. Emosi dia, Bang. Jangkrik emosi dia. Marah-marah dia, tantrum dia. Dengar. Bisa Thomas udah ganti pemain daripada malu. Udah ya. Bang Thomas diem dulu ya. Salam, selamat malam. Ya, ramai saja. Bang Thomas diem dulu ya. Ya boleh. Mes, gimana Mes? Mes, Ya. gini Mes. Oke, silakan. Berisik kali Mes. Gimana kok? Mes? Anak kecilnya pindahin dulu, anak kecilnya. Atau lu ngejauh? Iya. Gak boleh ada anak kecil. Simpen dulu, Mes, itu anak kecilnya di karung. Ya, itu di sana di luar. Bentar, Bu, itu obat merahnya satu ya buat Pak Thomas. Kabur. Ini parah nih. Saya minta kopi bisa? Aduh, assalamualaikum. Bang Glenn, assalamualaikum Bang Glenn. Waalaikumsalam. Iya. Mau Saya minta kopi ya. Tunggu dulu sebentar, saya mau ngomong sebentar satu kalimat aja. Silakan Bang Glenn. Ini membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia belum merata. Lanjut. Iya. Gimana Bang Rames? Matius 4 Oke, nih. saya ingin Silakan. tanggapi tentang pencobaan di Padang Gurun. Ya. Silakan abangku, silakan. Ya, jadi Ya. di sini letak kekeliruan saudara beranggapan bahwa beribadah Mas Tejo di gereja nyanyi-nyanyi, lompat-lompat jingkrak-jingkrak, dengan saya yang ibadah di masjid itu sujud lalu berdoa kepada Tuhan, yang mana yang sama? Apakah saya atau Mas Tejo? Ayo. Yang sama itu kamu, cuma kamu itu Udah selesai. Yang sama itu saya dengan Yesus. Udah Mas Tejo. Udah, apalagi nggak ada lagi yang perlu dibahas. Jadi yang lebih mengikuti Yesus adalah, yang lebih memuliakan Yesus adalah umat Islam, bukan umat Kristen. itu sekarang disempurnakan zaman sekarang itu. Udah Jadi, Mas Tejo, coba perhatikan Mas Tejo. Nah, itu Matius cara 26:39. Yesus sujud. Yesus aja sujud. Kristen tanda tanya. Coba. Udah mumet kau, mumet. Makanya ku bilang jangan kowe tantang-tantang kulo. Makanya Yesus tadi bilang, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang Mas Tejo kerjakan ialah perintah manusia. Matius 15 nomor 9. Coba perhatikan Mas Tejo. Nih. Nabi Abraham di dalam Kejadian 17 nomor 4, sujudlah Abraham. Sujud. Keluaran 34 nomor 8, sujudlah Musa. Matius 26:39, Yesus sujud dan berdoa kepada Bapa. Kenapa Kristen gak ikut ini?
Kenapa nggak ikut ini? Kalau ikut Abraham, ikut Nabi Musa, Nabi Abraham, Nabi Jesus, Mas Tejo harus mengikuti baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last and final messenger. Udah, mumet koe, kan? Nabi Abraham sujud di dalam Kejadian 17 nomor 4. Oke? Nabi Musa sujud di dalam Keluaran 34 nomor 8. Matius 26:39 Yesus sujud dan berdoa kepada Tuhan. Kenapa Mas Tejo tidak mengikuti ketiga para nabi ini? Malah Mas Tejo mengikuti ajaran manusia, perintah manusia, Mas Tejo. Mas Tejo mumet koe. Mas Tejo DM saya, kumpul semua keluargane, istrine, anakne, kumpul sahadat di komal saya malam ini. Udah? Oh, kabur. Kan? Makanya jangan kau tantang-tantang saya, Mas Tejo. Mas Tejo kumpul semua keluarganya, tapi sebelumnya direnungkan dulu. Mas Tejo merenung, terus panggil istrine, anakne, panggil kumpul di rumah. Terus bicarakan. Habis itu DM saya, kirim KTP Mas Tejo, satu keluarga Mas Tejo syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengikuti the last and final messenger, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi penutup para nabi, Al-Ahzab ayat 40, dan di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim, Inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh alam. Beda dengan Nabi Musa, diutus hanya untuk Israel. Beda dengan Yesus, Matius 15:24. Yesus hanya diutus untuk domba-domba yang hilang atau yang sesat dari Bani Israel. Enggak diutus untuk seluruh alam. Yang satu-satunya Nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Oke, Mas Tejo. Tolong direnungkan Mas Tejo, biar otaknya nggak mumet. Ya Mas Tejo ya. Mas Tejo, Mas Tejo. Renungkan Mas Tejo, renungkan di bawah, pikirkan matang-matang. Nanti satu keluarga syahadat. Oke Mas Tejo ya. Mas Tejo, Mas Tejo, langsung kabur dia, woi. Aduh. Bukan. Apa lagi? Tadi aku lagi dialog sama teman Kristen, Mas Tejo namanya, Pak Rostrum, Pak Pastor. Jadi gini. Saya berdasarkan teman-teman di tap-tap layar ya. Saya berdasarkan Matius 15 nomor 9. Kata Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka kerjakan ialah perintah manusia. Kata Yesus. Oke. Yesus bilang yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Saya tanya sama Mas Tejo, mana perintahnya Mas Tejo ke gereja? Nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak. Mana perintah Yesus? Nggak ada. Mana perintah Yesus Mas Tejo? Kalau orang meninggal pakai jas, terus dimasukkan dalam peti, terus dikubur. Mana perintah Yesus? Nggak ada. Maka benarlah yang dikatakan Yesus, percuma Mas Tejo beribadah kepada Yesus, sedangkan ajaran yang Mas Tejo kerjakan ialah perintah manusia. Nah, termasuk Matius 7 berapa? 15 nomor 9.
Oh, Matius 15. Matius 15 nomor 9. Yang repot Kristen sendiri yang tertampar oleh satu dalil itu. Padahal kalau memahami konteks dalil itu bukan tertuju kepada orang Kristen dan Katolik, enggak. Tapi kalau kita lihat faktanya, kok umat Kristen dan Katolik yang kena? Aduh, parah kali. Coba perhatikan Pak Rostrom, itu kan bukan untuk orang Kristen kan? Matius 15:9 itu. Ya, bukan. Bukan, tapi faktanya yang terjadi di lapangan yang kena Kristen. Kan aneh. Yang kena Kristen, yang kena Katolik. Di mana perintah Yesus ke gereja nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak, nggak ada. Itulah repotnya. Ini berbagi aja Pak Pastor. Mungkin ada jawaban, silakan Pak Pastor. Enggak ada, ini langsung buka Bible langsung. Udah benar kan yang saya bilang? Iya. Gitu Pak Pastor. Ini perintah, iya, betul. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Nah, padahal bukan untuk Kristen dan Katolik, bukan, tapi kena. Ya kan? Sedih juga kita baca. Kasihan. Nah, kita juga sandingkan dengan Matius 26 nomor 39 tadi, Pak Pastor Rostono. Lalu Yesus maju sedikit, sujud, lalu sujud dan berdoa kepada Tuhan. Coba. Yang jadi masalah di dalam kitab Kejadian dan Keluaran, Nabi Abraham dan Nabi Musa itu kalau beribadah caranya ternyata dia sujud juga, Pak Pastor. Coba dibuka Kejadian 17 nomor 4. Izin dibuka dulu dong Pak Pastor. Dilihat, jangan sampai saya ngarang dibilang. Dikerjain ini aku sama Bang Pandi ini. Enggak, coba dilihat dong. Di mana? Sama Tejo. Kejadian 17 nomor 4. Coba dibuka. Kejadian, oke, sebentar, ini agak lambat ini. Gak apa-apa. Tebel soalnya. Tipis lagi. Kejadian 17 nomor 4. Nomor 3-nya coba. Iya, lalu sujudlah. Iya. Lalu sujudlah Abram dan kemudian Adonai berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Oh ya, engkau akan menjadi sejumlah bangsa yang besar ya. Sujud, maka sujudlah. Abraham sujud kan? Iya, lalu sujud. Ya, Abraham sujud. Berikutnya di dalam kitab Keluaran itu tentang Nabi Musa. Keluaran 34 nomor 8. Aduh, Bang Tejo bikin apa sih, Bang Tejo? Keluaran berapa? Keluaran 34 nomor 8. Mas Tejo cari penyakit. Mau coba-coba dengan Fandi Ahmad. Nomor 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Adonai Tuhanku, berjalanlah kiranya Adonai di tengah-tengah kami. Banyak Kristen yang bilang bahwa Nabi Musa itu Tuhannya Yesus. Tuhan Nabi Musa adalah Yesus. Dari Kalau mana? Tuhan Nabi Musa adalah Yesus, Nabi Musa enggak berlutut, enggak sujud, tapi nyanyi-nyanyi. Oh, padahal Yesus nggak mengajarkan nyanyi-nyanyi. Nah itu dia Pak Pastor. Inilah kesalahan, kekeliruan teman-teman Kristen selama ini. Nah terakhir Pak Pastor, Matius 26 nomor 39. Bang Tejo udah aku tutup bukunya, buka lagi. Aduh. Terakhir.
Ini biar sadar teman-teman dibuat tap-tap layar ya, biar komalnya kuat. Iya. Sebentar, sabar. Matius berapa? Matius 26:39. Aduh, tipis sekali nih. Ayo tap-tap layarnya teman-teman. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku." Ya, maju sedikit dia sujud dan berdoa. Ya. Tahu nggak bahwa Yesus itu Islam? Apa arti Islam, Pak Rostam? Tahu nggak arti Islam? Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Yesus, itu Islam semua tuh, ketiga nabi itu. Kenapa mereka sujud? Menyerah, menyembah kepada Allah, menyembah kepada Tuhannya, berserah diri. Coba, berserah diri. Itu artinya Islam. Sekarang kalau kita lihat Kristen, mohon maaf, Kristen dan Katolik, ibadahnya kayak mana caranya, Pak Pastor? Sama nggak dengan Nabi Abraham, Nabi Musa, dan Nabi Yesus? Berbeda. Makanya Kristen ini kalau nggak ada perjanjian lama, bukan agama Abrahamik. Walaupun ada perjanjian lama, tetap Kristen ini bukan Abrahamik. Pak Rostrom tahu. Ya gitu aja sih. Nggak bawa kemana Bang Tejo ini? Aduh, Udah Bang mampus. Tejo ini nggak bertanggung jawab. Oh, udah mampus. Udah kabur dia. Itu. Masih tap itu, masih tap layar dia. Aduh, Mas Tejo. Enggak. Mungkin maksudnya Bang Tejo itu kalau semua nabi itu Islam, mungkin secara sejarah mungkin lebih ke apa istilahnya ya? Mungkin kasih artinya Bang Pandi supaya saya juga nyambung. Orang sujud itu Karena berdoa kepada Tuhan, dia berserah diri kepada Tuhannya. Simple. Islam itu berserah diri. Oke. Oh, berserah diri. Oke. Berserah diri kepada Tuhan. Caranya apa? Sujud. Oke, kalau itu saya oke lah, masuk akal. Cuman betul, kalau misalkan disebut Islam sedangkan Islam lahir abad 6 mungkin kurang pas, tapi dari artinya oke lah, setuju lah. Setuju. Iya sih, cara mereka memang semuanya begitu sejak kejadian. Makanya Pak Pastor. Dan izin Pak Pastor ya. Kenapa sering kita katakan Kristen ini tidak mengikuti ajaran para nabi? Jadi menyimpang dia dari ajaran para nabi. Karena Tuhan itu dari awal Nabi Adam sudah Islam. Sudah berserah diri, sudah Muslim dia. Bukan Islam tadi, Muslim. Berserah diri. Nabi Adam itu sudah berserah diri kepada Tuhan. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Ternyata di dalam Bible juga masih ada beberapa literasi yang bisa kita dapatkan. Abraham sujud, Musa sujud, Nabi Abraham alaihissalam sujud, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam sujud, Nabi Yesus Kristus sujud. Coba kita masih dapat. Padahal Al-Quran sudah bilang Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besarlah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan ini dari Tuhan. Ini firman Tuhan. Padahal bukan. Bukan firman Tuhan, tapi mereka katakan itu firman Tuhan. Gitu Pak Pastor. Mungkin saya rasa cukup, jangan sampai terlalu berat materi yang diberikan lagi kepada Pak Pastor. Ini gara-gara Mas Tejo, jadi pastornya kena juga deh. Saya kalau jemaatnya kena, harus saya kenakan juga pastor atau pendetanya, minimal pendeta lah. Ini gara-gara Mas Tejo, minta pertanggung jawab sama Mas Tejo Pak Pastor.
Itu gara-gara Tejo tuh. Ya, tapi bagus lah. Jadi pemahaman saya untuk berapologet itu makin bagus dengan seperti ini. Terasah juga gitu. Tapi memang kita akui ya di semua ibadah atau tata cara kita berdoa setiap minggu itu, padahal pendeta, romo, atau siapapun yang bertugas itu membacakan itu sering loh mengutip ayat-ayat itu yang ada kata sujud gitu. Nah, itu loh saya dikira apa orang Islam nyamar pastor. Iya. Ya udah aku turun Pak Pastor Rostrom, biarin aja. Iya, oke. Para jemaat-jemaat yang pemula di sana biar aja Pak Pastor didik, silakan Pak Pastor. Selamat malam Pak Pastor Rostrom. Ya, salam toleransi ya. Salam toleransi ya. Ya mantap kalau undang teman-teman Bang. Kenapa dia 100% Tuhan, 100% manusia? Karena manusianya yang mati, Tuhannya tidak mati. Saya tanyakan ayatnya yang mengatakan 100% manusia, 100% Tuhan. Ayatnya di mana? Sabar ya. Oh iya, 100% manusia, 100% Tuhan ya. Oh, Bang Ardi katanya 100% manusia, 100% Tuhan. Terus Allahmu berasal dari mana? Ini dulu, nanti ntar saya jawab, gampang itu pertanyaannya. Kenapa kamu bahas Alkitab? Sedangkan Al-Quran kamu tidak bahas. Gampang itu jawab dulu. Gampang apanya? Tuhan sendiri kamu tidak tahu. Oh, saya tahu, bahasa Arab saya tahu. Ih, bahasa Arab. Bahasa Arab apa yang kamu tahu? Tahu semuanya. Bahasa Arab kuno. Nggak mau jawab. Ya udah ini wow, di mana dalilnya mengatakan itu 100% manusia dan pertumbuhan? Tapi kepercayaan saya begitu. Dia di mana dalilnya? Kenapa kamu menentang kepercayaan saya? Kamu tidak yakin? Dalilnya mana? Ayatnya mana ayatnya? Tadi katanya ada ayatnya. Mengerti ndak mengimani? Kamu ada ayatnya. Ya Bu, mengerti bagaimana mengerti. Ya, saudara-saudara, inilah bukti bahwa pendidikan Indonesia belum merata ya. Sekali lagi. Ya. Dia tidak mengerti. Inilah kelebihan Muslim. Mau belajar tapi malu. Dia tidak mengerti mana kalimat aktif, mana kalimat pasif, dia tidak mengerti. Ya begitu mana sudah. Mana namanya subjek, mana namanya objek, dia tidak mengerti. Ya, di mana saya mengujatnya? Di mana saya mengujatnya? Saya tanyakan di mana dalilnya yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah 100% manusia. Agamanya sendiri toh. Untuk itu mah internet saya sering kok dibahas kok di grup saya. Mana bahas? Lagi coba. Hari pertama dalilnya mana Allah menciptakan apa? Dalilnya mana? Dalilnya nggak usah kemana-mana, Ayolah. Hari pertama Allah menciptakan apa? Kenapa dibisukan? Ya udah dalilnya aja. Anda mengatakan tadi ada ayatnya bahwa mengatakan saya tidak mengatakan ada ayatnya, tapi saya katakan keyakinan kami mengimani bahwa Yesus itu dia 100% manusia, 100% Allah. Tapi sekarang itu di surga menjadi 100% kealahan. Karena saat dia menjadi Allah, manusia tidak dapat melihat. Ya, cek satu biar nggak jadi debat kusir ya, nggak enak. Soalnya ini komal eksklusif mancanegara. Kasian banget. Ya, kasihan. Ibu, dasar keimanan ibu diambil dari mana, Bu? Mengimani, mengerti tidak mengimani? Sesuatu yang tidak dilihat, kalau orang imani pasti orang percaya. Ya, dasarnya dari mana, Bu? Dasarnya dari keyakinan, dari hati. Bukan dari kitab. Oji, noise, Ji. Oke, lanjut. Bukan dari hati. Saya tanya, Tuhanmu menciptakan hari pertama apa?
jawab dulu Bu. Dasarnya Ibu keimanan Mana tahu Ibu dia dari itu? mana? Enggak ada tertulis itu. Udah nanti saya jawab. Dasarnya dari mana Bu? Dari firman Tuhan. Tertulis gak? Tertulis. Ya silakan. Ada Tunjukkan mengatakan datanya. bahwa firman itu menjadi manusia. Tunjukkan datanya. Kalau ada datanya 100% manusia, 100% Tuhan. Silakan. Tidak dikatakan 100% manusia, 100% Tuhan, tetapi dikatakan bahwa firman Allah Tadi itu katanya sendiri menjadi 100% manusia, 100% Tuhan, Ibu. Mengerti enggak? Firman Tuhan itu, firman Allah itu sendiri menjadi manusia. Manusia itu bersama-sama dengan Allah. Iya. Kemana? Bersama-sama kemana? Di diri Yesus ada Allah. Di diri Yesus ada Allah. Berarti Maria mengandung Allah juga. Memang. Oh, waktu Maria mengandung Allah di surga ada siapa? Waktu itu ya, ini kan Allah turun ke dunia Allah tuh ngapain? Allah turun ke dunia? untuk menebus manusia. Oh, surganya ditinggalin. Sama dosamu juga Bang itu. Oh, Hanya surganya belajar. ditinggalin. Kalau Ya mau, saya mau belajar ini, mau belajar sama Ibu. nah, Mau belajar. makanya pertanyaannya yang logis, jangan Ya, yang di luar pertanyaan lalu saya karena logis. banyak Bu, rahasia-rahasia Allah yang Jadi orang Allah tidak, yang turun manusia ke tidak dunia. bisa pahami. Ya, Allah turun ke dunia melalui rahim Yesus. Nah, waktu Allah berada di dalam Maksudnya rahim rahim Yesus? Maksudnya rahim Yesus, Yesus tidak memiliki Oh, rahim rahim. Rahim Maria. Nah, Waktu Allah berada di dalam rahim Maria, di surga ada siapa, Bu? Ada malaikat. Nggak ada, Allah nggak ada berarti di surga. Kealahan itu dia ada di mana-mana. Di mana orang membutuhkan dia di Loh, situ. kan lagi berada di dalam rahim Maria, Bu. Kan waktu dia di dalam rahim Maria, Allah itu ada roh dan daging. Ada roh dan daging. Di dalam rahim Maria roh sama daging. Yes. Dan darah. Dan Air. darah. Ya, darah, yes. Di surga ada siapa, Bu? Ada malaikat. Berarti ditinggalin sama Allah ya. Yes. Iya. Dia memang itu ya Bang. Ini pemahaman baru. Ini pemahaman baru. Ada tobat lah Bang, tobat. Allah meninggalkan surga, masuk ke dalam perut Maria dan lahir menjadi Yesus. Itu ya Bu ya. Memang. Ya. Allah telah tinggalkan surga. Ngapain? Pertanyaan apa lagi? Nah, waktu Allah menjadi bayi, kan Allah pernah menjadi bayi itu. Iya. Ya. Disusuinya sama Maria kan ya? Enggak. Hah? Tidak. Terus sama siapa disusuinya? Sama kamu. Hah? Sama kamu. Sama aku. Kamu mau disusuin? DJ. Ini parah nih. Tenang. Jadi pernah disusuin ya Allah sama Maria ya Bu? Itu tidak Allah kan pernah ngilang tuh. dituliskan di Alkitab. Jadi kami membahas sesuai yang apa yang dituliskan di Alkitab. Ya. Saya tidak membahas Dituliskan, apa Bu. yang tidak ada di dalam Alkitab. Tuliskan. Yang ada di Bahas dalam kitabmu Alkitab sendiri. Ibu imani ya Bu? Yes. Oke, siap. Waktu umur 12 sampai 29 tahun Allah berada di mana? Di Ka'bah bersama dengan Imam Eli. Ngapain? Dia mengajar orang. Oh, jadi guru. Yes. Umur 12 tahun jadi guru. Yes. Bukannya rabi-rabi Yahudi itu syarat menjadi guru itu Dia umurnya bersama itu- dengan Imam Eli di Ya. Bukannya jadi rabi atau jadi imam di Yahudi itu syaratnya itu umurnya harus 20 tahun sampai 30 tahun. Betul nggak? Kan Kan ini dia- baru 12 tahun. Dia belum mengajar di rumah-rumah Oh, di belum. Tadi kata Ibu mengajar. Berarti Kan masih kamu jadi bilang murid. sampai 29 tahun. Jadi kan kamu bilang sampai 13 Ini ada sampai yang 29 feedback. tahun. Di mute dulu. Sandro. Yuk. Nggak berani, penakut. Enggak, itu di Kenapa mute di-mute? dulu. Sandronya noise, bukan penakut, Bu. Dikit-dikit penakut kok Ibu gitu sih Memang Kristen. pembahasannya belum selesai. Nanti bahas lain Iya, lagi. itu di mute dulu, noise Ibu. Gimana sih Bu? Nah,
Kan syarat menjadi seorang rabi itu Bu, satu, umurnya harus 20 sampai 30 tahun, Pi Sukron. Kedua, dia di sana harus hidup menikah. bergaul Ya, kedua harus menikah, Bu. dengan imam. Keduanya harus nikah, Bu, syaratnya, Bu. Apakah Yesus nikah? Tidaklah. Dia Loh kan dia kan syarat Tuhan. syarat menjadi rabi harus menikah, Bu. Tapi kebiasaan Yesus setiap hari Sabat dia di ibadat mengajar. Enggak. Ini mah persyaratan membacakan untuk Alkitab. menjadi Bu, persyaratan untuk menjadi seorang rabi itu harus menikah, Bu. Dan aturan itu Yesus sendiri yang buat. Oh, jadi Yesus yang buat peraturan, Yesus yang melanggar gitu ya, Bu ya. Kan Yesus yang buat. Kalau kamu buat segala sesuatu, kan kamu yang ini. Bukan dia Ya kan langgar. pelaturan, Bu. Pelaturan dan syarat menjadi seorang rabi itu harus menikah. Itu Tidak. peraturan dari Yesus. Harus menikah. Saat Yesus datang Dan ke dunia, Yesus saat melanggar Yesus peraturan datang yang ke dia dunia, buat, Bu. Saat Gimana Yesus sih? datang ke dunia, semua yang hukum-hukum upacara itu sudah dihapuskan dia. Oh, berarti Dia dia penghapus sempurnakan. hukum. Nah, Bukan yang membuat hukum Bu, ya, upacara, Bu. mengerti enggak hukum upacara? Ya, upacara bendera tahu, Bu. Saya tahu. Pernah sekolah. Nggak ada lagi upacara Makanya, 17 Agustus. itu Yesus itu otaknya menghapus dicertaskan upacara sedikit 17 baru Agustus. debat. Mengerti Nggak ada enggak hukum 17 upacara hukum Agustus. tradisi? Upacara Mengerti bendera enggak nggak ada ya, tradisi? Bu? Bu, upacara Mengerti bendera enggak nggak ada ya? tradisi enggak? Tahu, Ih, kasihan banget. tahu, Ibu Nggak tahu. bisa debat sama perempuan. Hukum tradisi, Ih, laki-laki. hukum tradisi yang ada di Yahudi siapa yang buat, Bu? Orang Yahudi. Orang Yahudi yang buat. Yang melanggar hukum tradisi Yahudi siapa? Tidak ada yang langgar. Loh, itu Tapi Yesus sudah dihapuskan melanggar. melalui domba Hukumnya jadi rabi harus menikah, Yesus nggak menikah. Dia yang melanggar. Oh. Sudah dihapus, tapi perpuluhan dipakai. Pilih-pilih yang enak. Maksud? Terus. Udahlah. Apanya? Apanya? Otak kau dipakai dikit. Nggak bakal ngerti dia Bang Glenn ke situ, lari ke situ. Ibu tahu Maaser nggak? Tahu nggak Bu Maaser? Jangan ketinggian Kang itu Kang. Ya, Ketinggian. nggak bakal ngerti. Dari tadi Ketinggian. takut. Ini upacara tradisi aja nggak ngerti. Saya lebih ngerti dari orang Kristen, Bu. Wah, mengerti. Ya udah, Ibu Apa? ngerti nggak Maaser apa? Apanya yang mengerti? Ya, Ibu Saya tahu tanya, nggak? Ibu Tuhan tahu nggak menciptakan Maaser apa, ini Bu? Hari pertama apa? Dia Kalau menciptakan hari Ibu pertama ngebahas apa? upacara tradisi, Ibu tahu nggak Maaser apa? Saya nggak perlu tahu Maaser apa. Nah, Yang saya tanya, Tuhan kenapa dari tadi ngebahas hukum tradisi atau Bu kalau nggak tahu? Ada tahu itu. Di Al-Qur'anmu dikatakan bahwa siapa yang keluar mencari nafkah pada hari Sabtu akan dikutuk seperti kera. Tapi Bukan kenapa di kamu Al-Quran, keluar itu mencari nafkah hari hukum Sabtu? untuk Yahudi, Ibu. Di hari Bukan untuk di hari Yahudi, Jumat. untuk semua umat manusia. Itu bukan di hari Sabtu, hari Jumat, Ibu. Bacanya yang benar. Hari Sabtu, Sabat, hari bahasa Arab. Itu Sabat untuk juga. Yahudi, kalau Sabot untuk Yahudi, kalau untuk Islam Yahudi itu kan tertulis di Jumat. Al-Qur'anmu. Sudah Kalau untuk dirubah. Islam Jumat, Bu. Kalau untuk Yahudi Sabtu, kalau untuk Kristen Sama Minggu. semua sama. Coba baca Kok Al-Qur'anmu. Kok sama? Coba Sabtu. baca di Bible. Ada Cari, nggak cari, Sabtu, ibadahnya cari. hari Sabtu? Coba baca di Bible. Ada nggak ibadahnya hari Sabtu? Ada. Mana? Hari Tunjukkan. Sabat. Tunjukkan. Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ke gereja hari apa? Hari Sabat. Ke gereja hari apa? Hari Sabat. Hari Sabat, Minggu Hari atau Sabtu? ke-7. Minggu Yes. atau Sabtu? Sabtu Bang, Sabtu. Minggu kalian itu bukan Sabtu. Sabtu. Hari Ngibul. Sabat Sabtu Bang. Nggak perlu ngibul loh di sini. Pi, jangan Ih, ketawa. Kenapa kamu yang ngotot? Saya gerejanya hari Sabtu. Semua Kristen ke gereja itu hari Minggu, Bu. Nggak ada yang hari Saya Sabtu. tidak. Kecuali Kamu tahu dari mana? Katanya Kecuali Advent. katanya tahu tentang Iya, Kristen katanya Advent, tahu Bang. tentang Alkitab. Kok tidak tahu hari Sabat?
Gua tahu hari Sabat. Hari Sabat itu Jumat malam sampai hari Sabtu maghrib, Iya, menjelang betul, maghrib. betul. Iya. Nah, Saya baru habis ibadah tutup Kristen Sabat hari jam apa? 7. Ibadah Kristen hari apa? Hari Sabtu. Ke gereja hari apa? Hari Sabtu. Yang Ini benar. hari baru pulang. Yang benar. Ya. Yang benar. Tanya lagi. Apen. Ibu Advent berarti ya? Yo. Yes. I'm Oh Advent. iya, kalau Advent iya. Ketahuan. Kalau Advent iya, gua Saya akuin tidak makan kalau Advent udang. iya. Kamu makan Menguduskan udang. hari Sabat, betul. Kecuali Protestan, Katolik hari Minggu. Kamu makan udang, saya tidak makan udang. Saya enggak alergi Bu makan udang. Karena alergi tapi seimanmu makan udang. Enggak tahu, itu oknum. Kalau Nggak saya tahu, makan hati nggak Bu, kalau tahu. saya Bu. Wah. Saya enaknya makan hati Sudah Bu. mulai melemah. Kayak alergi makan udang. Udang. Makan Kalau saya belut. makan udang Bu, suka makin ganteng Bu. Kalau saya mah benar. Makan belut. Ibu suka belut? Ibu suka dimakan belut ya? Suka belut, ayo ngaku suka belut. Suka belut. Segala kejijikan kamu boleh makan. Bang Andi masuk, Bang Andi. Di sini aku masih makan 5 menit. Res, masuk Res. Udang haram. Ngerti? Kenapa? Udang haram menurut siapa Bu? Ya, Ibu ini kan dia ikut hukum Taurat tuh. Jadi Ibu kalau lagi dapat ya, Ibu tuh harus diungsikan di kamar. Makan berdarah maksud lo apa? Ntar Bu, Larang makan berdarah. kalau lagi dapat, makanya dengerin dulu. Kamu makan yang berdarah. Sementara Aduh, berdarah-darah Ibu, ya kamu makan. Allah. Bu, kalau Ibu lagi dapat datang bulan, menurut hukum Taurat itu Bu, Ibu harus potong merpati. Terus Ibu harus pindah kamar. Apa Ibu yang melakukannya? Alif tahu. Melakukan apa tidak? Jadi Macet. Lanjut dulu Kang, bentar gua hajar, habis minum dulu. Bu. Walaupun semua gunanya ambil air wudhu untuk mulut supaya tidak bicara sembarang tentang orang, tidak bicara jelek tentang orang. Cuci telinga untuk supaya tidak dengar hal-hal yang jahat, yang tidak baik. Jadi yang perlu disucikan hati, karena habis ambil air wudhu selesai sholat, tetap pasti dengar yang jahat-jahat, ikut rumpi, menjelek-jelekan agama orang lain. Ya itu dimaksud, bersihkan hati, sucikan hati. Habis tadi cuci lagi itu pagi. Ibu. Makanya, Ibu. Makanya ini aliran kalian itu selesai ambil wudhu, selesai ibadah Ya, sudah, ya. selesai Ibu sucinya. kalah tadi arisannya Bu ya. Tiap Tadi hari arisan lah kalah ya Bu. Selesai sucinya. Bu, Jadi tadi arisan kalah ya Bu ya. Kalah. Arisan kalah tadi ya. Kok arisan kalah ngecapruknya di sini sih Bu? Memang. Jadi yang perlu disucikan itu hati yang dibersihkan. Malah jadi curhat. Ya, hati yang dibersihkan. Makanya jangan cari kesalahan-kesalahan agama orang lain. Karena semua agama itu mengajarkan kebaikan. Dan kami menganggap bahwa ajaran firman Tuhan yang kami pelajari itu benar adanya. Firman Tuhan jadi yang mana Bu? begitupun kamu. Ya, firman Tuhan yang mana Bu? Alkitab. Karena sudah jelas. Oke. Iya, mulai dari Kejadian sudah dijelaskan. Bentar, saya mau tanya Bu. Satu Bu. Ya, sedetail mungkin udah dijelaskan. Dia tahu Bu saya Bu. Coba Bu sebutkan satu. Pertama kali Yesus menerima firman ayatnya di mana? Ayat apa? Dia kan dia firman Allah. Pertama kali dia mendapatkan firman ayatnya di mana? Ayat apa bunyinya? Sabar, kita cari. Nah, cari. Ayat pertama ya yang diterima oleh Yesus ya. Ada nomor 1. Kan memang itu Yesus itu adalah firman. Iya, kan Dan Yesus firman pernah itu berkata, menjadi Bu. manusia. Ibu, kan Yesus pernah berkata, segala firman yang telah aku terima sudah aku sampaikan. Ya kan? Dia penerima firman nih. Nah, yang saya tanyakan,
firman pertama yang diterima oleh Yesus itu ayatnya di mana? Semua yang dia sampaikan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Iya. Yang pertama apa? Kejadian 1 ayat 1. Penciptaanmu saja kau tidak tahu. Udah sebutkan firman pertama yang diterima Yesus apa? Jangan kemana-mana dulu. Yohanes 1 ayat 1. Itu Yohanes, bukan Yesus. Itu Yohanes. Itu Injil Yohanes. Itu Yohanes saudaranya Yesus. Yohanes 1 Yesus belum lahir. Saudaranya Yesus Yohanes. Waduh. Buset dah. Yohanes 1 Yesus belum lahir. Aduh. Emang iya saudaranya sudah. Di situ dijelaskan bahwa Yesus itu adalah firman. Kasihan banget sih. Iya, kasihan banget ya Ibu ya. Ibu yang salah kasihannya ke gua. Kasihan banget, nggak paham agamanya. Kayak saya tanya dari tadi. Ibu yang salah kasihannya ke gua, gimana sih lu? Kan ini Al-Quran nanti diturunkan setelah Nabi Muhammad. Sebelumnya itu kamu pakai apa? Pakai kitab apa? Nabi Muhammad gimana ceritanya? Kang, aku izin turun dulu ya. Bang Andi, Oji, Tanya, semuanya sebelumnya itu kamu pakai apa? Aku izin turun dulu. Oke, Bu Siska, saya izin turun dulu. Saya doakan semoga Bu Siska segera sembuh dari sakitnya ya. Makasih ya teman-teman semuanya. Ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Cepet waras ya Bu, cepet waras Bu. Segera keluar dari RSJ. Lanjut. Ya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Gini amat. Gila Bu, saya diskusi sama Ibu. Ini giliran gue nih. Itu Sandro kenapa sih? Egonya gedean, Siska Meling. Dipercayakan kepada kita untuk jaga. Siska ternyata adven, dia kayak Ibu Darni, Pak Lamsen. Dia tidak makan cumi, dia tidak makan belut. Suaranya Gitu. ngilang. Siska suaranya ngilang, Sis. Saya sama Ibu Siska dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya lanjut, ibu-ibu dah. Mak kurang belanja dua-duanya. Awas. Saya kurang belanja. Hati-hati ada mama. Mak kurang belanja lawan mak kurang belanja. Ya. Suaranya tapi nggak ada itu Siska, ngilang suaranya. Selamat malam Kakak Siska. Ya Kakak Siska suaranya dikencengin dong. Sebagai Laskar Kristus kan harus kenceng-kenceng kita. Udah kenceng kok. Tuhan Kakak. Baso nih. Allahmu menciptakan hari pertama, apa dia ciptakan? Kakak jangan lari langsung. Allahmu menciptakan hari pertama, apa yang diciptakan? Nanti kakak kena. Kan itu mulai dari awal. Bang Andi, noise Bang Andi, doubling kita. Manusia diciptakan hari keberapa? Kakak jangan dulu lari ke situ. Tadi saya mendengarkan sebelum Al-Quran ada, emang kalian pakai apa? Kan begitu ya? Manusia ini kan mulai dari penciptaan. Manusia saja kamu tidak tahu diciptakan hari apa. Ya, karena saya juga tidak mau tahu. Karena nanti kalau saya cari tahu, sebentar dulu Kak. Lucu. Ya sebentar, saya cari tahu nanti penciptaan langit dan bumi di Bible Kakak jadi bingung. Masa bisa hari keempat diciptakannya matahari bulan, ternyata hari pertama sudah ada terang. Darinya itu terang darinya datangnya dari mana? Mengerti enggak terang itu apa? Terang itu apa? Terang itu ya untuk siang hari. Oke. Dia sumber terang Bisa bedakan enggak? Terang dengan benda-benda penerang. Oke, sumber terang itu dari mana? Kan Tuhan ciptakan, kan? Nah, pada mulanya alam saya ciptakan. bertanya begini Kak. Kalau kakak lihat hari sudah terang, berarti matahari muncul, betul kan? Nah,
saya tanya. Sebentar, Kak. Tapi untuk matahari saja belum keluar, kalau sudah pagi menandakan itu sudah siang. Sebentar dulu, Kak. Kak, sebentar. Hari pertama diciptakan terang. Tuhan melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Tuhan Elohim menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Nah, hari keempat baru diciptakannya apa? Bintang, bulan, matahari. Pertanyaan saya, hari pertama yang adanya terang, sumber terang itu dari mana, Kak? Kan kamu sudah jawab sendiri pertanyaan kamu bahwa Tuhan memisahkan terang dan gelap. Nah, sumber terang itu dari mana, Kak? Kan memang sudah dibuat oleh Allah. Sumber terang itu dari mana? Terang itu, kalau benda-benda penerang, walaupun hujan seharian tidak ada matahari, tapi tetap terang. Apa yang menerangi di hari pertama, sedangkan matahari diciptakan dari air. Adalah siang dan malam. Ya betul. Siang ini kita bisa tahu sumber siang ini, terang ini dari mana, Kak? Contoh ya, kalau saya melihat matahari sudah muncul berarti masih siang. Tapi kalau sudah tidak ada matahari berarti sudah malam. Yang muncul adalah bulan. Pertanyaan saya, sumber terang ini hari pertama ini dari mana, Kak? Kakak paham pertanyaan saya? Yang bisa membuat terang ini sumbernya dari mana? Pemikiran kamu tidak bisa sampai di situ ya, kan sudah dijelaskan bahwa dijelaskan bahwa terang itu gelap itu dan terang sudah dipisahkan. Jadi walaupun hujan seharian, pernah hujan seharian, itu tidak ada matahari. Tidak ada matahari, tidak ada matahari tapi tetap terang. Tapi terang. Nah, itulah. Jadi Kak, apa gunanya hari keempat diciptakannya matahari sementara terang sudah ada hari pertama? Matahari diciptakan ada gunanya untuk menyinari, mengerti, untuk tumbuh-tumbuhan. Terang itu bukan menyinari, tidak bersinar terang itu. Oke. Jadi pas hari ketiga, Kak, hari ketiga dikatakan oleh tunggu hari pertama Tuhan menciptakan terang. Kita buka aja deh biar nggak gabrul ya, Kak ya. Kejadian 1 kita buka ya, kita bacakan hari pertama. Tunggu hari pertama diciptakan terang, belum ada apa-apa, belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada apa-apa. Ya, sebentar Kak. Ya, sebentar ini saya bacakan ya, Kak ya. Sabar ya, Kak ya. Tenangkan dulu Roh Kudusnya. Di nomor 7, maka Elohim menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Elohim menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Nah, lalu Elohim menamai yang kering itu darat dan kumpulan air dinamainya laut. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Elohim, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pepohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Pertanyaan saya, Kak, hari ketiga, Elohim menjadikan pohon-pohon dan biji-bijiannya tumbuh. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin bisa tumbuh kalau tidak ada matahari, Kak? Kakak tahu kan? Bisa tumbuh. Fotosintesis? Tahu kan? Makanya diciptakan dulu. Nanti besoknya diciptakan matahari. Benda-benda penerang. Pernah enggak tanam-tanaman di dalam rumah? Saya baca dulu ya. Saya baca baik-baik ya. Berfirmanlah Elohim, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda.
berarti tanah itu sudah menumbuhkan tunas-tunas muda. Iya, Pertanyaan saya, bagaimana mungkin biji-bijian bisa tumbuh kalau belum ada matahari? Kan Tuhan yang ciptakan. Kamu mau lawan kehendak Tuhan. Oke, Makanya Kak pernah belajar biologi nggak, Kak? Pernah belajar biologi? Ini bukan, ini kan baru pertama. Tanya, Kakak pernah belajar biologi nggak? Nggak pernah. Oh nggak. Saya SMK. Loh, SMP udah belajar biologi loh tentang tunas-tunas. Loh, tidak. Kakak nggak pernah SMP, langsung dari SD langsung tembak SMK. Iya, SMP dong. Iya. Oh SMP, jadi SMP menurut kakak kita kelas 1 nggak belajar biologi? Nggak. Loh, kakak biologi yang kamu maksud saya nggak belajar. Di sini kan ini baru penciptaan. Dan kenapa Tuhan menciptakan benda-benda penerang pada hari keempat? Karena sudah ada tanaman yang membutuhkan fotosintesis untuk pertumbuhan. Nah, kenapa? Karena kan apa? Sudah. Kenapa? Kan sudah diciptakan, makanya Tuhan lihat tumbuhan itu tumbuh tanpa ada matahari. Apa Tuhan lupa? Atau pencatatnya lupa? Tidak lupa, tapi memang Tuhan sudah atur. Tuhan sudah atur, dirancang. Oh, sudah dirancang. Jadi belajar biologi kita tentang fotosintesis yang memerlukan matahari untuk menumbuhkan tunas-tunas ini, berarti itu salah ya Kak ya? Dan itulah hebatnya Tuhan kami. Sebelum ada biologi dia sudah menciptakan. Ya hebatnya ketika hari pertama terang, tapi sumber terang itu nggak ada gitu ya. Dia agung. Agung. Ya. Hebatnya begini ya Kak ya. Memang. Ini, sebentar dulu Kak. Tuhan menciptakan manusia memiliki akal. Nah, ketika manusia ini yang sudah memiliki akal, difungsikan akalnya, dia sekolah sampai tinggi, akhirnya dia menemukan suatu. Waktu itu belum ada sekolah. Karena ilmu merosot makanya ada sekolah. Dengerin dulu, Adam dan Hawa tidak sekolah loh. Dia hidup bergaul di alam. Di situ ada. Jadi begini Siska, ya, para profesor yang sudah melakukan suatu pembelajaran penemuan, itu setahu saya tidak pernah mereka mengatakan tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh tanpa adanya matahari. Tidak bisa. Nah, saya herannya kenapa di dalam Bible segala sesuatu bisa terjadi tanpa adanya matahari. Contoh, tiba-tiba ada terang tanpa adanya matahari, tiba-tiba ada gelap tanpa adanya bulan. Nah, ini maksud saya. Kenapa? Kan kamu makanya belajar teliti, minta tuntunan Roh Kudus supaya dituntun oleh Roh Kudus supaya bisa memahami bahwa memang luar biasa ini Tuhan dia rancang sedemikian rupa sehingga kenapa manusia tidak diciptakan hari pertama. Saya terima Kak. Jadi Tuhan juga yang menciptakan pohon musiman ya Kak ya? Ya kan Kak? Ya. Tuhan menciptakan pohon musiman seperti durian. Durian itu kan buah yang bermusim. Ada waktunya dia bermusim, betul ya Kak ya? Kenapa ada buah bermusiman? Berarti Tuhan menciptakan pohon-pohon yang buahnya bermusim juga ya Kak ya? Bang Ferry tolong dulu. Aduh. Begini. Banyak ini apa? Aja. Kakak tinggal jawab. Apakah berarti Tuhan juga menciptakan pohon yang musim-musiman ya Kak ya? Bener ya? Bener dong. Tuhan ciptakan karena nanti terjadi buah musim buah buah ada musim karena kejatuhan manusia karena dunia ini semakin jahat. Makanya nggak apa-apa. Saya baca di sini aja lah Kak ya. Kita buka di dalam Markus. Baca aja. Ini kan Tuhan yang menciptakan pohon musiman Kak. Saya baca di Markus ya Kak ya. Nah. Baca silakan. Oke, saya baca ini ya. Markus berapa itu? Sebentar. Markus 11. Oke, kita buka ya Kak. Katanya Tuhan menciptakan pohon musiman ya Kak ya. Saya suka sekali ini. Nah, Markus 11 nomor 12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja.
Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buah musim lama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Pertanyaan saya, Tuhan menciptakan pohon musim-musiman, tapi ketika Yesus merasa lapar, dia datangilah pohon itu. Ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa dari pohon itu. Dan dia mengutuknya. Kenapa pohon itu tidak ada buahnya? Karena belum musimnya. Pertanyaan saya. Dan pohon ini adalah... Sebentar. Kenapa Tuhan yang menciptakan pohon-pohon musiman tidak tahu kalau pohon ara belum musimnya? Kenapa, Kak? Ini Tuhan yang lupa atau Tuhan yang ngambek? Marah deh. Nah, begini. Kalau belum musimnya, ini pohon ara. Gimana, Kak? Kenapa dibisikkan pohon ara ini melambangkan bahwa kadang kita melihat orang itu memang. Kak, ini kan dikatakan keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Nah, pada waktu ia mendekati pohon itu, ternyata dia tidak dapat buahnya. Karena apa? Sebab memang bukan musim buah ara. Pertanyaan tidak bakalan mengerti kalau pertanyaan saya, Tuhan, sebentar dulu Kak. Tuhan menciptakan pohon musiman buahnya. Durian, manggis, ya kan Kak? Kan musiman itu kan Kak? Ya kan? Mangga, duku, ya kan Kak? Nah, ketika Kakak merasa lapar pengen makan buah duriannya musimnya bulan 12. Kakak datang bulan 8. Nah, pohon ara ini sebentar Kak. Pohon ara ini melambangkan bahwa seperti Kakak. Sebentar. Kelihatannya sebentar Kak, Kakak tengok di atas. Kenapa belum berbuah kau durian? Aku pengen makan kau, lagi ngidam aku. Karena tidak berbuah, Kakak tebanglah. Datanglah tetangga Kakak. Oh, Eda Siska. Apa itu Eda? Kenapa kau tebang pohon durianmu? Saya pengen makan durian, tapi belum berbuah Eda. Naoto maho Eda. Udah tahu kau bulan 12 baru yang dimaksud ini bukan buah ara yang sesungguhnya. Oh, bukan buah ara. Tetapi bukan buah ara yang sesungguhnya, tetapi ini ada orang kelihatan rohani, tetapi dia tidak memiliki ilmu kayak kamu. Makanya Tuhan bilang lebih baik dicabut sampai akar dan dibakar. Sama seperti kamu. Sampai akar dikutuk loh. Makanya kan dia kutuk sampai mati. Dimana dicabut sampai di akar Kak? Di mana mereka mencabut? Makanya baca sampai lanjutnya, baca sebelumnya. Kak, nggak baik kayak begitu Kak. Nggak boleh. Ya Kak ya. Baca di bawah. Pohon ara yang sudah kering. Pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Mana semua supaya mengerti. Jangan cuma satu Yesus. Yang saya baca di bawahnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku masih ada di bawahnya. Di bawahnya Yesus pohon Kak. Di bawah pohon ara yang sudah kering. Mana Kak? Pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat. Waktu dia ke Betania, dia lewat, dia lihat itu pohon ara. Dia lebat DP daunnya lebat tapi tidak ada buahnya. Daunnya lebat tapi tidak ada buahnya. Karena memang belum musimnya. Dan waktu itu dia waktu selesai dia kutuk. Pertanyaan saya begini loh Kak. Pertanyaan saya kan begini masih panjang. Pertanyaan saya begini Kak. Dia pergi ke pertanyaan saya begini Kak. Biar nyambung kita Kak. Pertanyaan saya begini ya. Yesus lapar. Dia datang ke pohon ara. Yang dia lihat cuman dua daunnya. Dia bukan lapar sebentar dulu Kak, biar dapat poinnya. Nah, masalahnya ini Tuhan kok tidak tahu kalau pohon ara itu belum musim buah. Itu maksud saya Kak. Kenapa dia tidak tahu? Ini kan dia perumpamaan, makanya baca sampai di bawah. Dia kasih perumpamaan kepada murid-muridnya. Baca. Perumpamaan terhadap murid-muridnya. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah pada waktu Yesus sampai di Betania